kesempatan kali ini saya akan membahas tentang etika dalam praktik investasi dan pasar modal. Pasar modal adalah pertemuan permintaan dan penawaran dana jangka panjang yang diwujudkan dalam bentuk elemen-elemen keuangan yang dapat diperjualbelikan. Dalam pasar ini terdapat dua pelaku utama yang terlibat, yaitu investor sebagai pihak yang menanam dana dan emiten sebagai pihak yang menerima dan mengelola dana investor. Ada beberapa macam praktik penyimpangan yang terjadi pada pasar modal. Yang pertama ada insider trading, merupakan perdagangan efek yang dilakukan oleh orang dalam perusahaan di mana perdagangan efek tersebut didasarkan karena adanya informasi material dari orang dalam perusahaan. Yang kedua ada marking the close, yaitu tindakan merekayasa harga efek pada saat penutupan perdagangan dengan tujuan membentuk harga efek atau harga pembukaan yang tinggi pada hari perdagangan berikutnya. Ketiga ada painting the tape, yaitu kegiatan perdagangan antara rekening efek satu dengan rekening efek lainnya yang masih berada dalam penguasaan satu pihak sehingga terjadi perdagangan semu. Yang keempat ada cornering the market, yaitu pembelian efek dalam jumlah besar sehingga dapat menguasai pasar. Yang kelima ada pools, yaitu penghimpunan dana dalam jumlah besar oleh sekelompok investor di mana dana tersebut dikelola oleh broker. Dan yang keenam ada west sales, yaitu transaksi yang terjadi antara pihak pembeli dan penjual yang tidak menimbulkan perubahan kepemilikan sehingga terjadi manipulasi harga. Selanjutnya etika bagi investor. Yang pertama ada pendekatan negatif, yaitu teori penghindaran di mana para investor yang beretika akan menghindari investasi di bidang atau perusahaan yang tidak disukainya atau bertentangan dengan prinsip etika bisnis yang dianutnya. Yang kedua ada pendekatan positif. Dalam hal ini para investor hanya akan melakukan investasi pada bidang usaha atau bisnis yang sesuai dengan etika bisnis yang dianutnya. Yang ketiga ada pendekatan aktif. Dengan pendekatan ini para investor akan melakukan investasi di bidang bisnis yang menurutnya tidak sesuai dengan etika bisnis yang umum dianutnya. Praktik-praktik tidak terpuji ini memiliki sejumlah konsekuensi. Yang pertama ada kerugian pemodal atau investor, terutama investor berskala menengah ke bawah yang dirugikan dengan adanya aksi manipulatif. Dan yang kedua, jika praktik-praktik tidak terpuji tersebut berlangsung secara terus-menerus tanpa adanya sistem yang mampu mendominasi dan membongkarnya, penetrasi industri pasar modal akan semakin lambat. Sekian pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.